ini judul ini memang terkesan biasa saja dan mungkin sudah terbiasa mungkin kita lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh kita gitu. Tapi tentunya dalam situasi semacam ini hendaklah pengertian untuk merawat ya. Merawat ini kan merupakan suatu tindakan reguler setiap hari yang kita lakukan. Ini harap ada suatu mungkin ekstra tambahan lah ya, menghadapi ya kemungkinan gelombang ketiga yang ya diharapkan tentunya lebih membaik ya. Dalam artian gelombang ketiga bukan kita menunggu keparahan dari situasi pandemik, tapi justru kita sudah berancang-ancang pandemi ini harus segera kita jadikan suasananya yang lebih prospek ke depannya lebih baik ya, dalam artian meringankan gitu ya, karena ini kita sudah merasakan selama hampir 2 tahun betapa beratnya secara psikologis maupun juga secara ekonomikalnya ya, masyarakat luas, perorangan, bahkan rumah tangga semuanya mengalami sesuatu dampak yang sangat terasa betul, bahkan ini pada tingkat tertentu menjadikan masalah, sehingga pada saat itu pada tahun 2020 pun dari Badan Kesehatan Dunia maksud saya, WHO itu sudah memberikan warning ya, pasti akan terjadi peningkatan adanya stres, depresi dan sebagainya, dan ini akan menjadikan semacam trigger atau menjadikan faktor menurunnya imunitas yang menyebabkan juga masalah pandemi akan menjadi sangat lebih berat dan juga akan menjadi lebih berkembang lebih pesat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi ini nanti akan saya pecah menjadi 2. Minggu depan saya akan masih menyampaikan perihal masalah kebugaran tubuh itu, tapi sudah masuk kepada sesuatu yang spesifik tentang faktor penyakit ya, atau gangguan kesehatan yang dimana mungkin kita akan lebih bisa melakukan evaluasi secara sederhana, baik pribadi maupun pribadi, ataupun kita bisa memberikan edukasi kepada lingkungan terdekat kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi merawat kebugaran untuk tetap siaga dalam hal masalah imunitas. Sebenarnya istilah siaga imunitas itu tidak nyaman juga Bapak dan Ibu sekalian. Seseorang yang angka titer imunnya tinggi itu menunjukkan bahwa orang dalam keadaan siaga, artinya tubuh melakukan semacam konsentrasi energi pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan itu merupakan suatu ekstra yang harus disikapi ataupun direspon juga oleh suatu sikap kita ini, dalam artian ya, kita harus memberikan asupan makanan yang lebih baik, lebih banyak istirahat, dan juga tentunya kita memperhatikan dalam situasi kita masih pandemi ini ya, menjaga bagaimana supaya betul-betul kita aman kemungkinan terpapar atau ya terkena lah transmisi daripada penyebaran COVID-19. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lanjut. Ya, saya akan memulai dulu ya, karena sehat ini kan selalu saja dipahamkan bahwa itu menjadi hal yang mahal sekarang ini ya, atau bahkan menjadi sesuatu yang tentunya tidak mudah diupayakan, karena memang situasi lingkungan sampai ke tingkat yang global ini menjadikan semacam rasa kekhawatiran kita untuk kita mengalami kesakitan tertentu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi memang yang namanya sehat itu menjadi mahal, tapi sebenarnya menjadi sangat simple, sangat mudah dilaksanakan secara keseharian, karena itu memang merupakan bagian dari kehidupan kita sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi ini kalau kita definisikan ya, jadi memang ya cukup ini ya, cukup sulit ya, karena idealisasi ini memang diharapkan dicapai secara universal gitu kan. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, kesejahteraan, sosial, dikatakan yang lengkap nih atau sempurna, sehingga tidak hanya kita bisa eksis atau bisa menjalankan kehidupan
sosial di tengah-tengah masyarakat ya, tapi juga kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh bugar ya, tidak ada sesuatu kelemahan yang melekat. Itu di bawahnya itu bahasa Inggrisnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini cukup persyaratan yang ideal ya. Mungkin akan saya breakdown ke sesuatu yang sederhana. Kita kembalikan dulu dengan pola-pola masa lalu kita yang memudahkan untuk reminding ya, bahwa kita dulu memiliki jargon sehat itu 4 sehat 5 sempurna ya. Walaupun kemudian mulai tahun 80-an nih, Bapak dan Ibu tahu, itu sudah mulai adanya semacam penyempurnaan ya, bahwa tidak hanya cukup 4 sehat 5 sempurna ya, tapi harus ada keberimbangan ya, berbagai macam komponen-komponen nutrisi sedemikian rupa sehingga kita betul-betul akan mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih baik menghadapi berbagai macam perkembangan dunia ya, diantaranya meningkatnya polusi, meningkatnya stres psikologis ya, kemudian juga berbagai macam penyakit maupun baik itu infeksi maupun juga penyakit degeneratif itu makin berkembang ya. Dalam artian berkembang sebenarnya ya karena kemajuan dunia teknologi ya, sehingga bisa mengungkap aneka macam gangguan kesehatan, baik itu yang dari penyakit yang infektif ataupun mungkin yang bersifat tadi degeneratif ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi dari definisi kesehatan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ya tuntutan kita untuk lebih selalu menyempurnakan ya kondisi jasmani maupun rohani untuk bisa beradaptasi dalam dunia sosial yang makin berkembang terus, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kaitannya dengan pola makan, pola hidup, pola lingkungan. Ini kalau kita uraikan ini tentunya tidak cukup dalam waktu 1 minggu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin menjadi mata pelajaran sampai 2 kuliah di dalam dunia ini fakultas kesehatan ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, belum nanti kita kaitkan dengan environment kita ya, lingkungan kita ya. Bahwa semua makanan itu tidak mungkin ya yang bebas dari pestisida. Karena juga dalam era modern dan di bidang agriculture ya, itu juga mengembangkan sedemikian rupa begitu ya, sehingga masa-masa pupuk ya atau fertilizer ini sudah sesuatu yang keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, ini akibatnya juga terhadap kesehatan juga tentunya mendapatkan suatu perhatian tertentu ya. Kemudian juga air minum banyak yang mengalami semacam terkontaminasi dengan aneka macam zat-zat kimia maupun luka-luka berat ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita perhatikan itu misalnya di bagian ujung di sini nih, kalau dari kursor yang saya tunjukkan ini ya, sungai-sungai di perkotaan itu begitu kumuhnya ya, dan itu dijadikan bahan baku untuk ya diperlukannya atau dicukupinya air pump ya, yang merupakan dari kebutuhan air perkotaan. Ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Belum lagi misalnya gaya hidup ya yang makin hedonik ya, artinya itu orang makin mencari pintas untuk mendapatkan kenikmatan dengan kita menyantap sajian-sajian ya, misalnya fast food misalnya ya, atau junk food. Bahkan maaf nih, junk food itu yang memberikan istilah ya, maaf ya, orang Eropa ataupun orang Barat ya. Kalau kita orang-orang Indonesia itu kan hanya ngikutin aja ya, itu dikiranya yang namanya junk food itu karena disajikan secara menarik ya menjadi sesuatu prestisius, padahal ini sebenarnya membahayakan ya. Belum lagi pemakaian obat-obat yang tidak terkendalikan ya, karena masyarakat juga pinginnya itu jalan pintas ya, mengabaikan dari ketentuan-ketentuan prosedur ya, termasuk diantaranya harus ada pendampingan dokter ya kalau diperlukan ya. Tapi ini semuanya banyak diterjang gitu. Kemudian polusi udara ya, polusi udara itu seiring dengan kemajuan dunia industri ya, dia perkotaan bahkan itu di daerah pedesaan pun juga tidak luput dari permasalahan polusi ya, karena ya kembali lagi lah ini semerawutnya ya tata lingkungan yang sering dilanggar Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, kemudian stres ya, ini kami ingatkan bahwa stres itu sangat berpengaruh sekali. Oke, kita akan mencoba reminding ya, mengingat sesuatu. Ya, tapi sebenarnya kita berikan gambaran ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini dengan situasi semacam ini, seseorang yang mengalami sakit meningkat ya, mungkin ya awal-awalnya mungkin survei awal hanya sekitar 15%, tapi sekarang ini mungkin 20% lebih ya, karena adanya wabah pandemi ini ya. Kemudian yang mengalami sehat juga sangat menurun, yang awalnya mungkin antara sekitar 10% gitu ya, proporsi ini bergeser. Kemudian seseorang yang sehat tapi bermasalah, ini jumlahnya sangat besar. Dan inilah yang sebenarnya mungkin yang kita alami sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian. Kita kondisinya kelihatan sehat tapi bermasalah. Ya mungkin orang sering menyebutnya okayness gitu ya. Ya, bagaimana kabarnya? Ya biasa-biasa saja, itu jawabannya kan gitu kan. Itu artinya menunjukkan bahwa kita itu tidak firm ya, tidak yakin bahwa kita itu sebenarnya sehat secara katakanlah secara ideal gitu ya. Kalau sempurna ya tentunya susah ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, sekarang kita akan lihat pola hidup sehat secara umum yang pernah atau sering kita kita pelajari atau bahkan kita internalisasikan dalam edukasi di tengah-tengah keluarga kita dan sebagainya ya. Seperti ini ya. Ya, kita masih menggunakan pola supaya ya ini karena ini merupakan suatu inovasi penemuan dari dokter bangsa kita ya. Nah itu tetap kita lestarikan, hanya kita tambahkan aja istilah sempurna gitu ya. Sempurna yang dimana? Sempurna nanti di dalam masalah komposisinya ya. Misalnya, seperti misalnya ingatan kita menu 4 sehat 5 sempurna itu karena sudah menjadi sesuatu yang sudah menjadi sesuatu jargon yang sangat kuat melekat gitu ya, itu tentunya akan susah kita hilangkan. Tidak perlu kita hilangkan, tapi perlu kita apresiasi kepada sesuatu yang lebih mengikuti dari perkembangan dunia kesehatan gitu ya. Misalnya kita akan menambahkan pemahaman bahwa 88% itu adalah sayur buah gitu ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi 20% itu ya nasi dan lauknya begitu kan. Jadi kita lebih lebih terdeskripsi secara lebih jelas begitu ya, sehingga nantinya kita tidak mengalami adanya pola makan yang terdistorsi, sehingga dalam waktu yang panjang ini akan menyebabkan kerapuhan tingkat kesehatan kita Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita mengingat proporsi ya yang mudah diingat, oh ya nasi dan lauknya itu pada proporsi sekitar 20%. Tapi yang harus diperbanyak itu adalah sayur dan buah gitu ya, harus mencapai proporsinya 80%. Kenyataannya apa Bapak dan Ibu sekalian? Diri kita maupun ini diri kita secara personal ya, maupun juga lingkungan kita terdekat adalah keluarga lah gitu ya. Ternyata sangat susah hal itu kita terapkan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Padahal itu sebenarnya merupakan cara kita mengikuti anjuran internasional ya, adanya pola makanan berimbang gitu yang secara dibuat dalam bentuk piramidal begitu ya, kan agak susah itu diingat, terlalu rumit. Ya kita menggunakan aja referensi yang sudah ada di Indonesia ya, 4 sehat 5 sempurna. Dalam bentuk yang lebih kreatif sedikit gitu ya. Tetapi realitas kehidupan kita sehari-hari inilah yang dijalankan ya, karena kembali lagi semua ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua ternyata lebih banyak terjebak kepada karakter ataupun sifat masyarakat yang hedonik ya, seiring dengan kemajuan dalam bidang ekonomi maupun juga dalam teknologi di bidang pangan ya, penyajian-penyajian yang sangat menarik ya. Nah, inilah yang terjadi ya Bapak dan Ibu sekalian. Apa akibatnya Bapak dan Ibu sekalian? Belum lagi permasalahan istirahat ya. Masyarakat perkotaan sudah hal terbiasa ya untuk selalu dalam hal persaingan ini ya. Karena dalam persaingan maka manusia-manusia atau masyarakat perkotaan ini lebih cenderung memiliki
karakter yang ambisius ya, sehingga dia tidak lagi mengenali jam-jam harusnya istirahat misalnya, ini semuanya terabaikan gitu ya. Pada ini sebenarnya juga akan menggerus lah bagaimana kita bisa mengupayakan untuk kita menjadi lebih sehat dan bugar ya. Inilah akibatnya misalnya ya, kita dengan mudah ya mengenali akibat seseorang yang misalnya kecukupan tidurnya terganggu ya. Ini pasti pH darahnya akan menurun, artinya tuh kalau pH darah cenderung menjadi asam ya di bawah angka 6,5 misalnya ya, bergeser sedikit saja ke 6,2, 3 itu sudah menjadikan tubuh kita tidak nyaman ya. Kemudian tubuh yang tidak seimbang tadi itu ya juga akan memudahkan nampak misalnya muka kita pucat, itu menunjukkan bahwa sirkulasi darah kita kurang baik. Ya, lemas menunjukkan bahwa konservasi energi kita tidak memadai ya. Karena makanan tadi kita geber kebanyakan ya tadi lebih mungkin yang tadi dibalik ya 80% itu kebanyakan isinya daging, lemak ya, yang makanan yang susah dicerna ini ya. Sehingga menjadikan tubuh kita menjadi lemas gitu ya. Sisi yang lain, situasi-situasi fisik yang semacam itu ya, itu akan memicu juga sistem dari emosional kita tidak stabil ya, mudah tersinggung, mudah marah-marah ya. Sisi yang lain dengan kondisi terus-menerus secara akumulatif ya, hari per hari terus menumpuk ya, ini akan menjadikan kondisi penuaan dini ya, premature aging ini. Kemudian premature aging ini apa tanda-tandanya? Ya salah satu kita mengalami semacam ya dari awal ya mungkin hanya merupakan amnesia kecil-kecilan begitu ya, pelupa, kemudian secara retrograde ya, artinya itu sesuatu yang baru saja kita alami lupa, kemudian nanti terus meningkat sampai akhirnya mungkin kita akan menjalani di dalam masa tua kita sebagai para lansia yang mengidap yang namanya Alzheimer ya. Ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh para manusia modern ya, karena pada saat itu dia betul-betul kehilangan jati diri ya, karena dia tidak bisa mengingat masa lalunya ya, tidak bisa mengingat sesuatu yang paling dia upayakan mati-matian sepanjang hidupnya tadi ya, tapi diakhiri dengan dia kelupaan. Jadi dia tidak bisa merasakan semacam happy endingnya kehidupan ya. Hal-hal yang diharapkan menjadi sesuatu monumental, ini semuanya tahu-tahu hilang begitu aja ya. Inilah dalam kehidupan dunia Alzheimer yang sangat apa ya, sangat kental di dalam masyarakat perkotaan dan masyarakat metropolitan ini. Otomatis Bapak dan Ibu sekalian, kalau seseorang sudah mulai mengalami tadi pelupa ya, kurang konsentrasi dan sebagainya, dan ini tentunya sangat terasa menggerus dari nilai-nilai kebahagiaan Anda ya, bahkan sesuatu harapan kemuliaan Anda betul-betul seolah itu Anda musnah ya, karena Anda sudah tidak mengenali jati diri Anda lagi ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, olahraga ini menjadi hal yang mahal ya, walaupun mungkin istilah gym lah di perkotaan-perkotaan itu menjadi merebak kembali gitu ya, tapi dengan seiring adanya kasus pandemi ya memang agak sedikit berkurang ya aktivitasnya, karena setiap manusia, setiap orang perkotaan pun juga akan membatasi diri ya, karena adanya peraturan untuk social distancing tadi ya. Jadi olahraga pun juga menjadi sangat apa ya, proporsinya sangat dikurangi. Kemudian isu yang terakhir kemarin bahwa oh ya diperlukan vitamin D2 dan itu harus dari sinar matahari. Nah, itu orang mulai tergerak lagi ya. Memang kembali lagi kita banyak belajar, beradaptasi terhadap hal-hal baru ya ketika kasus pandemi ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini juga saya sedikitlah nukilkan, ini seorang dokter yang sangat kenal, ini Dr. Eswan Sanusi ini. Beliau seorang spesialis penyakit saraf ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya.
Ini saya sekali-kali ya mengambil lah dari wilayah sana Jawa Timur sana ya, tidak fokus terus di Jakarta ya, dokter-dokter yang terkenal. Soalnya itu ya tidak hanya di Jakarta aja ya, di beberapa kota juga banyak dokter yang memiliki reputasi bagus ya. Ya kita secara mula mengetahui ya tujuan olahraga itu melancarkan peredaran darah ya, kemudian untuk selalu otot menjadi elastik ya, sehingga kita menjadi lentur dan menjadi terasa setiap gerakan kita itu menjadi enak, nyaman gitu ya, sehingga tentunya energi juga akan lebih tersedia, lebih mudah untuk diproduksi dalam tubuh ya. Kemudian tentunya olahraga ini salah satu bagian untuk melakukan ekskresi dari sesuatu limbah kita yang berupa keringat tentunya Bapak dan Ibu sekalian, dan juga urinasi ya. Orang yang berolahraga teratur maka urinasinya akan sangat baik ya, kemudian juga keringatnya juga bisa banyak dikeluarkan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, suatu hal yang sifatnya ya dianggap aja mungkin sudah merupakan suatu customized lah ya, artinya sesuatu yang sudah terbiasa ya, soalnya kalau dibicarakan itu tidak memiliki dampak tertentu, itu saya sudah mendengar, itu sudah saya jalani, tapi ternyata tadi setelah kita ungkapkan banyak distorsi juga ya. Orang yang kita harapkan kita menyempurnakan 4 lihat sempurna dengan cara ya tadi memproporsikan misalnya, oh ya sayur buah itu harus diproporsikan sampai 80%, tapi malah kita balik ya, lebih banyak makan daging-dagingan, karbohidrat misalnya sampai proporsinya yang 80%-nya kan kebalik ya. Nah ini yang saya reminding kembali supaya kita bisa merefresh kembali, supaya suasana semacam ini atau suasana yang kita mengharapkan kita segera mengalihkan era pandemi menjadi endemi aja ya. Jadi kita anggap aja bahwa ya kita bisa berdampingan aja dengan yang namanya COVID-19 ya. Karena COVID-19 kan tidak mungkin bisa lenyap di muka bumi. Karena dia sudah terlanjur datang gitu kan. Ya inilah namanya kedatangan virus ya. Dia selamanya akan menjadi semacam penghuni dunia ini ya, tinggal bagaimana kita menyikapi ya. Kalau kita sudah mampu untuk mengatasinya sehingga kita bisa berdampingan, dan itu dianggap aja penyakit biasa aja gitu ya, walaupun dia akan mengancam tapi sampai tidak kepada tingkat fatalitas ya. Ya kan orang-orang yang ketika kasus katakanlah di Spanyol dulu ya influenza, maka ketika orang terkena influenza menjadi semacam warning gitu kan, you kena flu berarti you tidak memiliki stamina yang baik, lu tidak bisa menjaga kesehatan lu secara konsisten, gitu kan. Kalau ini ya kemarin-kemarin ya sebelum kasus COVID-19 ini kan, nah, ini nanti juga demikian ketika sudah terlewati ya masa pandemi, kemudian kalau udah endemi itu biasanya orang akan dengan tersendirinya terlupakan karena masyarakat luas sudah mengalami yang namanya herd immunity ya. Jadi udah terbiasa saja, no problem gitulah. Kita akan menjalankan roda kehidupan secara normatif kembali, walaupun mungkin kita menyebutnya sebagai new era gitu ya. Artinya itu ya hal baru itu apa? Ya baru karena mungkin kita akan ada semacam kesadaran baru bahwa kita harus lebih hidup, harus lebih efisien, hidup harus lebih toleran terhadap satu dengan yang lain, hidup harus ya ini ya artinya itu sifat-sifat gotong royong yang mungkin tadinya sudah kita abaikan ini mau tidak mau harus kita perbarui bukan? Karena kalau kita mengabaikan dari kepentingan orang lain, kita pun juga bisa berdampak langsung ya. Jadi ini kan pembelajaran yang bersifat direction yang spesifik ya, atau privacy direction ya. Dengan demikian ini kesadaran kita akan lebih dalam. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bicara tentang masalah kondisi ya, kondisi status tapi yang secara klinikal nih gitu ya. Manusia itu sehari-hari ini baik dulu sampai sekarang pun begitu ya. Itu kondisinya itu selalu merupakan interaksi antara kondisi sehat, sakit, dan gejala. Ya,
Tapi kalau misalnya orang sudah proporsinya bergeser ke merah, ini memang sakit ya, tentu tindakannya adalah atau treatmentnya adalah medikasi ya, pengobatan. Nah, bagaimana kalau orang yang sehat? Ya, orang sehat tentunya perlu adanya kontinuitas ya, adanya suatu kelanjutan kesehatan itu terjaga ya, tentunya dia melakukan perawatan. Apa ini yang menjadi dominan untuk hal itu? Ya tentu faktor nutrisi ya, dan tentunya beserta tadi olahraga, kemudian istirahat dan sebagainya ya. Nah kalau gejala Bapak dan Ibu sekalian, gejala ini akan menjadi agak sedikit rumit ya, karena sering overlapping dengan masalah penanganan atau treatment kondisi sakit ya. Contoh ini Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ini, yang sangat care gitu ya terhadap putra-putrinya, ini misalnya masih anak-anak gitu ya. Perkembangan anak-anak misalnya ini, kita bicara balita aja lah. Baru badannya hangat-hangat gitu. Wah itu ibu-ibu langsung dia terlalu overprotective gitu ya, membawa ke dokter ya, minta obat, bahkan dia mendikte gitu ya, minta obat ini anti demamnya dong, bla 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 bla. Padahal sebenarnya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu sekarang pun juga harusnya mengikuti apresiasi perkembangan dunia kesehatan ya. Jadi pada saat kondisi anak balita kita yang mengalami demam itu, ya jangan terlalu cepat-cepat kita mengambil paracetamol atau obat-obatan lain ya untuk menekan dari demamnya tadi ya. Demam itu kadang-kadang merupakan sparring partner dalam tubuh kita untuk mencapai apa? Mencapai peningkatan imunitas ya secara natural ya dalam tubuh kita, dan ini sifatnya langgeng dan abadi karena tubuh akan menciptakan sel-sel memori di dalam sistem antibodinya ya. Nah ini kalau kita tekan ini kan menjadi tidak, ya katakanlah tidak sempurna ya. Tingkat kekebalan kita yang sebenarnya cukup kita menggunakan kesabaran dan juga strategi yang lebih smart dan lebih juga sebenarnya lebih humanis gitu ya, tanpa kita harus misalnya menggunakan obat-obat kimiawi gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini hal gambaran secara normatif ya, artinya itu bagaimana sih status kondisi secara klinis kehidupan kita ya seperti ini ya, dan itu selalu interaksi ini kadang-kadang ya seperti tadi, bahkan yang namanya sakit pun bisa menjadi kabur ya, karena memang tidak memiliki gejala yang jelas ya, atau kadang-kadang kita merasa gejala itu lebih menonjol, terasa sesuatu penyakit padahal nggak ada penyakitnya, namanya psikosomatik ada juga ya. Jadi setiap hari merasa dirinya sakit gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau nanti kita lakukan semacam observasi ya, pemeriksaan, nggak ada penyakit yang jelas dalam fisiknya gitu ya. Ini namanya psikosomatik. Kebalikannya, ada sesuatu sakit tertentu yang tidak dipahami atau tidak bisa dirasakan gejalanya ya. Misalnya seseorang yang mengalami hipertensi ya, atau mungkin juga diabetes juga demikian ya. Oke, ini gambaran secara sekilas ya. Kita akan masuk ke selanjutnya. Saya bicara jamu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini grafis ini saya susun sedemikian rupa dari pengalaman-pengalaman panjang ketika ini penelitian dilakukan di tingkat laboratorium sampai di tingkat clinical empirik ya. Ya, mentoknya sampai di situ ya, paling mungkin praklinikal ya. Praklinikal itu kita menguji cobakan kepada binatang ya, tapi itu masih skala-skala di laboratorium ya. Ya ada beberapa sebagian kecil lah dalam dunia jamu atau herbal bisa melewati atau bisa mendapatkan kesempatan uji klinikal ya sampai level 4 ya. Tapi ini tentunya sangat jarang dan hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang memang memiliki komitmen terhadap jamu ya, sebagai bagian integrasi dari sistem pengobatan secara nasional ya. Contohnya di Korea, Cina ya, bahkan sebenarnya Kamboja mengikuti juga ya, karena ini negara tetangga kita ya, tapi Indonesia ini masuk ke ranking ya, atau
apa ya, kalau diurutnya setelah tadi kan secara terintegrasi ya, diakui lah gitu ya, jamu itu diakui equal, artinya itu memiliki kesetaraan dengan metode-metode pengobatan lain atau dengan obat-obat kimia yang lain ya, untuk memiliki kesadaran ya. Kemudian level di bawahnya namanya diakui ya. Diakui itu contoh ya, misalnya beberapa negara Eropa ya, kemudian negara-negara di Amerika juga demikian ya. Karena dia diakui, dia mensupport ya kemajuan perkembangan dalam dunia jamu ya. Contohnya di Jerman, di Kanada dan sebagainya. Bahkan saya belajar tentang herbal pun di Kanada, Bapak dan sekalian. Walaupun ya sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya, di Indonesia itu khasanah perjamuan yang sangat berwibawa sebenarnya dari ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Indonesia itu sudah dikenal sebagai negara rempah-rempah gitu ya. Kemudian sekaligus juga keahlian untuk dia melakukan suatu formulasi jamu-jamu, dan itu bahkan dijadikan semacam apa ya namanya, suatu keahlian yang sangat menonjol ya di zaman-zaman abad-abad mungkin ke-7 ke-8 ya, itu sudah dilakukan semacam upaya ya tadi ya, semacam memberikan suatu kodifikasi semacam bagaimana kalau misalnya mengobati penyakit ini penyakit itu ya, itu sudah ditulis dalam lontar ya pada saat itu. Tapi sangat sayang ya, kita tidak mendapatkan kesempatan adanya satu follow up gitu ya dalam era-era abad-abad awal sampai pertengahan lah begitu, katakanlah begitu ya. Sehingga Indonesia ya kalau di dalam hal masalah jamu sangat tertinggal ya. Dalam arti tertinggal, mungkin kalau saya lebih mengistilahkan terabaikan Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat abad-abad ke-9, ke-10 sampai pertengahan lah katakan, Indonesia itu memiliki buku-buku yang sangat ya sudah terkodifikasi dengan sangat bagus dan sangat populer begitu ya. Di hampir di semua wilayah di Nusantara ini Bapak dan Ibu sekalian. Tapi berikutnya pada saat perkembangan berikutnya sampai abad-abad ya masuk abad-abad modern jamu kita ini sangat tertinggal jauh. Bahkan suatu polisi kebijakan daripada pemerintah, ya jamu itu mendapatkan tempat hanya sekedar tingkat toleran saja, artinya itu ya kalau berkembang mangga gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi belum ada sesuatu dukungan yang betul-betul menjadikan jamu itu sebagai kebanggaan, dan hanya saya secara pribadi saya merasa bangga dan saya merasa sangat concern ya untuk mengembangkan jamu ini ya. Ini saya gantikan aja jamu, bisa menjelaskan ya, gantikan aja dengan Nature's Golden Green Kencona. Kenapa kok saya menyajikan dalam bentuk tetes begitu ya? Ini karena sudah saya ulang-ulang bagaimana ya, ini salah satu bentuk dari penyajian modern tentunya ya. Kenapa kemudian? Ya karena dalam bentuk konsentrat, dalam bentuk liquid ini saya bisa mengkonsentrasikan ya, memasukkan aneka zat-zat aktif dalam bentuk ekstrak begitu sampai ya mungkin cukup Bapak dan Ibu sekalian mungkin jarang mendengar gitu ya. Kalau dalam satu komposisi jamu lebih sampai 30 macam gitu. Tapi ini bisa kita lakukan karena ya ditunjang oleh teknologi modern ya, ada teknologi nano sisi yang lain, kemudian teknologi sampai ke tingkat molekuler ya. Jadi dan itu bisa dilakukan semacam pengawasan kontrol di laboratorium modern ya. Dengan demikian kemajuan ini melekat pada salah satu produk NG2 Kencona, dan nantinya diharapkan nih Bapak dan Ibu perannya bagaimana di dalam situasi kita menjelang katakanlah upaya secara totalitas ya menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga nanti bisa segera meredah, kita mendapatkan situasi yang lebih baik, kita bisa ya mencapai suatu kondisi di mana new normal kembali kita peroleh dan selesai, kita terjadi aktivitas biasa. Nah ini salah satu Bapak dan Ibu sekalian sumbangsih dari Institut Kencona sudah sering-sering kita ungkapkan ya, peran yang sangat strategis sebagai supporting ya pada saat seseorang melakukan vaksinasi ya.
bagaimana peran, dan ini juga sempat kita bawa ke laboratorium ya, walaupun penelitian-penelitian pada tingkat awal dan sangat sederhana, tapi betul-betul hasilnya signifikan mengembirakan ya. Itu bisa memberikan semacam support ya, namanya supporting ya, support untuk tingkat dari titer antibody pada saat seseorang divaksin itu ternyata cenderung untuk stabil bahkan meningkat gitu ya. Contoh misalnya pada sekali lagi kan kita masih mengacu kepada vaksinasi dengan 2 dosis ya. Dosis pertama itu nanti jaraknya secara umum adalah 14 hari berikutnya gitu ya. Pada hari ke-10 biasanya titer antibodinya sudah menurun. Pada saat injek pertama atau suntikan pertama ini ternyata ketika kita dengan supporting NG2 Kona ini senantiasa masih meningkat gitu ya. Jadi tidak menurun pada hari ke-10 sampai hari ke-14 mau disuntik pun sudah masih menunjukkan kondisi dari antibodi masih bagus, sehingga nanti pada saat penyuntikan kedua atau dosis kedua Bapak dan Ibu sekalian, pada saat vaksinasi kita akan mendapatkan respon tubuh itu sangat bagus ya, sehingga kita tidak ribut-ribut lagi bicara tentang masalah vaksinasi secara boostering ya. Karena kita mengingat Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu kita jelaskan ya, sampai sekarang saya harus terbuka Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk vaksinasi ini baru kita capai sekitar 30% ya terhadap jumlah yang memang memenuhi persyaratan untuk divaksin. Walaupun ini berkembang ya, nanti vaksin ini juga akan bisa diperuntukkan anak-anak ya, anak-anak di bawah katakanlah kemarin kan sudah kita mulai anak-anak 12 tahun sampai 18 tahun, nanti anak-anak di bawah 12 tahun pun juga akan kita vaksinasi ya. Dan ini kita harapkan memang tingkat proporsionalnya mencapai angka 80% ya, seluruh dari jumlah penduduk yang layak divaksin ya. Jadi jumlahnya cukup besar ya, itu masih di angka sekitar 150-an atau 100 bahkan mencapai 175 juta ya, dengan perkembangan dari mereka yang layak divaksin termasuk nanti anak yang di bawah 12 tahun ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita masih baru 30% sudah meributkan untuk mendapatkan vaksin boostering itu kan ya, nanti yang lain-lainnya kan menjadi sangat susah ya untuk pemerataannya. Karena ini strategis ya, sangat strategis untuk membantu manajemen vaksinasi segera bisa dituntaskan ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini sudah kita buktikan dalam dari tahun pertama ya, tahun awal dari tahun pertama sekitar tahun 2020, walaupun mungkin IMM memulai baru sekitar bulan-bulan Oktober November ya tahun 2020, tapi ini kita menunjukkan terus-menerus memberikan edukasi ya melalui YouTube ini ya, kemudian juga melalui konsultasi langsung kepada pasien yang tentunya pasien yang kita tangani ya tentunya yang mereka melakukan isoman mandiri ya, kalau yang di rumah sakit kan sudah ditangani oleh para dokter ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga pada saat nanti penemuan dari obat ya, kita selalu optimis menyambut gembira gitu. Karena apa? Peran daripada NG2 Kona sebagai supporting ini akan tetap sangat strategis. Artinya apa? Nanti kombinasi antara molnupiravir dengan NG2 Kona itu menjadi sesuatu sinergi yang luar biasa, dan itu menjadi cara yang efektif, efisien, dan sekaligus murah Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena satu ya seperti tadi kan untuk masalah boostering bisa kita tiadakan. Kemudian mereka yang harusnya 5 hari betul-betul itu tidak akan berlanjut ya, karena didampingi adanya NG2 Kona ya. Jadi pada saat 5 hari ya, karena dirancang nantinya molnupiravir itu pengobatannya selama 5 hari ya, dosisnya selama 5 hari ya. Nah itu nanti ketika dia didampingi oleh NG2 Kona, maka molnupiravir tadi akan menjadi efektif betul-betul menekan untuk terjadinya kasus-kasus yang kita sebut dengan istilahnya itu perawatan ICU ya, atau kita akan bisa betul-betul menjaga supaya para pesakitan atau mereka yang terinfeksi dari COVID-19 ini bisa diselesaikan di rumah gitu ya. Dengan demikian tentu yang sekali lagi ya catatan itu adalah kita menggunakan rambu-rambu ya, mereka yang tidak lebih dari 5 hari terinfeksi, bergejala menengah ringan sampai tanpa gejala ya, semacam itu.
yang kita lakukan, dan itu tentunya akan sekali lagi itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi jamu ini memiliki ideal yang sangat menarik perhatian karena dia aman dipakai jangka panjang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bergejala, sampai seseorang dalam keadaan dia harus melakukan treatment secara medikal. NG2 Penelkuna bisa mendampingi dari berbagai aspek ya, yang kemarin sudah saya jelaskan secara terinci ya masing-masing. Tapi nanti tentunya dalam edukasi harus diperlukan semacam upaya untuk dilakukan pengulangan kembali ya, supaya makin ya terpahami secara lebih integratif maupun juga secara lebih mendalam. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, presentasi pada siang dan sore hari ini. Selalu salam sehat dan jangan lupa 3M maupun juga 3T itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, dan itu adalah segala-galanya dalam upaya kita mitigasi ya, karena prevention adalah sesuatu dasar yang paling lebih kita utamakan, dan jangan lupa untuk vaksinasi. Demikian, selamat sore, Ayaku Negeriku. Terima kasih, salam untuk Indotama Mitra Mandiri.